Jadi kita akan membahas tentang separation system ya, yang umumnya digunakan dalam proses sintesis dan desain. Jadi kita lihat ya gambaran umumnya dari proses sintesis. Jadi bagian pertama tentunya kita harus meng-create dahulu ya proses flowsheet, lalu proses integration. Jadi proses integration ini merupakan bagian yang meliputi kita meng-create detail database, lalu pilot plan testing, kita modifikasi flowsheet-nya, lalu kita juga jika perlu mempersiapkan model simulasi ya untuk itu. Ini bagian pertama ya, yang merupakan pengembangan dari kasus studi secara basic ya, secara mendasar. Dan bagian yang kedua tentunya waktu kita mensintesis suatu proses gitu ya, itu kita harus bedakan, kita harus lihat terlebih dahulu gitu ya, apakah prosesnya itu yang kita rancang ya, apakah continue atau batch. Kalau misalkan itu prosesnya kita desain secara batch gitu ya, kita perlu mempertimbangkan tentang scheduling dan optimal sequencing ya. Jadi yang penting kita bisa menyusun gitu ya scheduling dari proses gitu ya, dan juga optimal sequencingnya, pengurutannya jika kita gunakan proses secara batch. Tapi kalau misalkan kita gunakan prosesnya secara continue gitu ya, tentunya secara tradisional kita mulai dari sintesis atau kita mendesain dulu reaktor ya, chemical reactor network ya. Jadi synthesis of chemical reactor network itu yang sudah dibahasnya di kuliah yang lalu. Dan tentunya setelah kita mendesain chemical reactor network ya, jenis reaktornya seperti apa, reaksi yang ditangani apakah isotermis, endotermis dan sebagainya gitu ya, produknya seperti apa ya, fasanya apakah apakah bisa dipisahkan gitu ya, berdasarkan perbedaan fasa dan yang lain-lain ya. Tentunya bagian selanjutnya kita harus mensintesis bagian pemisahan ya, atau separation trend synthesis. Nah, setelah itu kita juga perlu mensintesis gitu ya, mengintegrasikan gitu ya, antara reaktor, separasi dan recycle, karena kemungkinan dengan pemisahan gitu ya, kita bisa merecycle raw material yang tersisa ya, atau side product yang terbentuk ya, dan yang lain-lain ini menyangkut sintesis dari heat exchanger ya, heat exchangers network. Jadi itu gambaran umum dari proses sintesis ya yang umumnya kita lakukan dalam memproduksi atau menghasilkan suatu produk ya dari suatu raw material tertentu yang kita pilih. Ini tujuan umum ya kenapa perlu pemisahan gitu ya dari chemical components gitu ya. Yang pertama tentunya untuk purifikasi gitu ya, feed yang diumpankan ke dalam reaktor ya. Yang pertama, lalu recover di unreactant species untuk di-recycle kembali ke reaktor. Jadi merecover gitu ya untuk reaktan ya yang masih tersisa, dan itu di-recycle kembali ke dalam reaktor. Dan yang ketiga gitu ya, kita separate gitu ya, dan purify the products from the reactor. Jadi kita memisahkan dan juga sekaligus memurnikan produk gitu ya, hasil keluaran dari reaktor. Dan umumnya ya major investment dan operating cost dari suatu proses gitu ya, ini terkait dengan unit separasinya gitu ya. Jadi ini yang memegang gitu ya, berkontribusi gitu ya terhadap biaya keseluruhan ya untuk investment dan juga operating cost dari suatu proses yang dirancang. Untuk campuran yang biner gitu ya, kita bisa memungkinkan gitu ya
itu separation proses itu kita hanya bisa lakukan dengan satu alat saja. Itu sederhana ya kalau misalkan binary atau kedua komponen. Tapi seiring komponen yang dipisahkan itu semakin kompleks, semakin banyak gitu ya. Tentunya tidak hanya cukup melibatkan atau menggunakan satu unit equipment saja. Jadi umumnya gitu ya, fit mixtures gitu ya, itu mengandung lebih dari 2 komponen gitu ya. Sehingga jika nanti fit mixture ini gitu ya, sudah diproses dalam reaktor, keluaran dari reaktor itu tentunya ya, memerlukan unit separasi yang lebih kompleks ya, karena tentunya sistemnya bukan sistem biner. Jadi sistemnya sudah multiple ya, multiple mixtures. Jadi mengandung lebih dari 2 komponen. Ini skematik ya, general flow sheet untuk proses dengan satu reaktor saja gitu ya. Jadi ini umumnya fit. Ini sebelum masuk ke mixer itu ada suatu unit feed separation system gitu ya. Ini mungkin saja bisa untuk memisahkan gitu ya komponen yang bisa menyebabkan katalis itu teracuni ya, harus dipisahkan dari awal. Lalu juga ada inert species mungkin ya yang perlu dipisahkan di bagian ini. Lalu setelah melalui feed separation system ini, feed akan bisa diumpankan ke dalam mixer ya. Dan mixer ini bisa juga ya digabungkan ini dengan hasil daur ulang ya, daur ulang atau recycle yang kita bisa bedakan kalau di gambar ini berdasarkan fasanya ya. Jadi kita bisa punya vapor recycle, liquid recycle, dan solid recycle. Dan ini kita bisa campurkan gitu ya, kita mix dalam mixer gitu ya, dengan umpan yang ada. Lalu combine feed ini baru kita umpankan ke dalam reaktor sistem ya. Dan di reaktor keluaran ya, di keluaran reaktor effluent, ini tentunya ada satu unit effluent separation system ya. Jadi separation system yang berfungsi untuk memisahkan produk dan reaktan yang tersisa. Dan di sini tentunya salah satunya ada recycle ya, recycle yang tadi sudah saya singgung gitu ya, berupa recycle berupa uap gitu ya, atau gas vapor recycle, lalu ada liquid recycle dan solid recycle. Selain itu gitu ya, effluent separation system ini pun gitu ya, selain berfungsi untuk merecycle atau daur ulang produk gitu ya, ini juga bisa mempurge ya, membuang ya, jadi vapor purge. Lalu ada liquid purge gitu ya. Dan tentunya yang kita bisa proses lebih lanjut yaitu produk dan byproductnya. Jadi setelah effluent separation system ini, bisa saja nanti kita akan dapatkan suatu produk akhir ya, dengan tingkat kemudian tertentu, dan juga byproductnya. Jadi ini general flow sheet gitu ya, untuk proses kita dengan satu reaktor saja ya. Jadi ini, dan tentunya ini akan lebih kompleks kalau misalkan melibatkan lebih dari satu sistem reaktor. Ini beberapa contoh ya phase separation devices ya, karena tadi pemisahan kita bagi berdasarkan fasanya, fasa uap atau gas, fasa cair, dan fasa padatan ya. Ya di sini tentunya yang paling dasar yaitu flash ya, flash distillation. Jadi kalau misal kita punya vapor liquid mixture, kita bisa pisahkan atas fasa uap dan fasa liquidnya dengan flash distillation ya. Lalu untuk mixture yang berupa campuran liquid ya, cairan, dan kalau misalkan perbedaan massa jenisnya cukup besar, ini kita bisa gunakan dekantasi atau alatnya itu dekanter ya. Jadi bagian yang memiliki cairan yang memiliki massa jenis paling besar itu tentunya akan mengendap terlebih dahulu ya. Dan ini liquid 2 ya, dan sisanya itu yang liquid 1 yang massa jenisnya lebih ringan. Lalu kalau misalkan jenis yang ketiga ya, ini flash decanter. Jadi ini prinsipnya menggabungkan antara distilasi dan flash distillation dan decanter gitu ya. Jadi ini umpan mengandung dua
2 komponen liquid ya dan 1 uap ya. Dan ini tentunya kita uapkan terlebih dahulu yang dengan flash distillation itu uapnya. Dan ini terpisah terlebih dahulu ya. Lalu liquidnya kita bisa pisahkan dengan prinsip perbedaan massa jenis atau perbedaan berat. Dan yang terakhir ini untuk umpan yang berupa selari ya, ini dengan filter ya. Jadi ini kita dapatkan nanti ada filter dan juga bagian wet cake dan mother liquornya ya. Ini dengan filter bisa dengan centrifuge juga ya. Ini bagian selanjutnya, jadi kita akan melihat tentang proses flow sheet ya, yang menunjukkan proses separasi secara terpisah dengan sistem reaktor dan separation system recycle ya. Jadi di sini kita punya ini reaktor sistem ya. Ini kita punya feed masuk. Lalu dari feed masuk ini tentunya akan menghasilkan keluaran reaktor ya yang berupa produk, baik produk ataupun sisa reaktan yang tersisa ya. Dan di sini akan dipisahkan. Yang dipisahkan itu sekarang berdasarkan fasanya terlebih dahulu ya, berdasarkan perbedaan fasa. Jadi di sini ada phase separation system. Jadi kita pisahkan atas vapor separation system dan solid slurry separation system ya. Jadi ini berupa uap, kita pisahkan terlebih dahulu ini ya. Nah, di vapor separation system ini kita akan bisa pisahkan juga ini atas produk dan byproductnya. Lalu sebagian yang tidak diperlukan itu di purging gitu ya, di purging. Dan ini memungkinkan juga di vapor separation system ini ada vapor recycle. Kita kembalikan ke reaktor sistem ya untuk dihasilkan kembali. Sementara itu di phase separation system ini gitu ya, solid atau slurry itu ditangani terpisah gitu ya. Dan ini kita proses dengan sistem pemisahan tertentu ya yang bisa menangani solid slurry tersebut gitu ya. Dan ini tentunya bisa menghasilkan produk dan byproduct jika produknya itu dalam fasa cair, begitupun untuk byproductnya atau juga dalam fasa padatan, lalu di purging ya. Dan dari sini kita bisa lihat ya, tadi kita memisahkan prinsip pemisahan itu setelah umpan keluar dari reaktor, kita pisahkan atas fasanya ya, vapor, solid atau slurry, dan liquid ya, liquid 1 dan liquid 2. Dan ini dari liquid 1 dan liquid 2 pun ini kita tangani secara terpisah ya, ada liquid separation system, liquid separation system 2 ya. Ini bisa berupa ekstraksi dan yang lain-lain ya. Dan dari sini pun masing-masing sistem pemisahan liquid ini bisa langsung menghasilkan produk dan byproduct, atau bisa juga di sini ada produk atau komponen yang di purging ya. Jadi ini prinsip pemisahan. Jadi prinsip pemisahan yang pertama itu kita berdasarkan perbedaan fasa terlebih dahulu ya. Jadi kita pisahkan yang fasa uap, fasa cair, dan fasa padatan atau padatan dan slurry. Dan masing-masing ketiga jenis fasa ini ditangani secara terpisah. Jadi tidak ada satu unit yang bisa menangani umumnya gitu ya, bisa menangani memisahkan 3 fasa sekaligus. Jadi ini harus dipisahkan dari awal, dan untuk masing-masing fasa ini ditangani secara terpisah. Dan di masing-masing unit gitu ya, itu mungkin saja akan bisa langsung didapatkan produk dan byproduct, dan juga ada purgingnya gitu ya. Ada bagian yang komponen yang dibuang karena alasan efisiensi ya. Ini contoh untuk recovery dari butane gitu ya. Di sini kita punya umpan itu mengandung propane, 1-butane, N-butane, trans-2-butane, cis-2-butane, dan N-pentane ya, dengan masing-masing ini laju alir molarnya ya. Dan ini kita ingin pisahkan gitu ya. Ini propane itu dengan 99% recovery, N-butane itu dengan 96%, butane mixture itu 90%, dan N-pentane dengan 98% ya. Jadi ini kita pisahkan gitu ya. Ini dengan ini kita lihat terlebih dahulu ya, ini propertiesnya. Jadi ini boiling pointnya, ini cukup terdapat perbedaan yang cukup jauh ya antara N-pentane dan propane. Dan ini salah satu alternatifnya ya. Jadi kita bisa pisahkan gitu ya. Ini terdiri dari
ada kolom buten gitu ya. Jadi ini menangani pemisahan umpannya itu berupa buten. Lalu kita pisahkan ini juga terhadap propen. Jadi pada akhirnya kita akan didapatkan di bagian unit yang di atas ya, pemisahan yang di atas itu propen dan 1-buten. Lalu selanjutnya di sini yang penten ya, kita gunakan di sini ada extractive distillation ya dan seterusnya. Jadi salah satu contoh untuk pemisahan buten. Dan di sini untuk bagian yang atas itu menggunakan tray, kolom tray ya. Itu C3 dan 1-buten didistilat. Lalu propen dan 1-buten itu di recover ya. Penten diperoleh gitu ya sebagai sebagai bottom product, dan normal buten, dan ini tidak bisa dipisahkan gitu ya. NC4 dan 2C4 tidak bisa dipisahkan dengan ordinary distillation. Jadi ini harus digunakan extractive distillation ya dengan huruf plural sebagai extractive agent. Dan yang terakhir gitu ya, kita bisa dapatkan 2C4. Kita bisa dapatkan dalam bentuk distilat dan huruf plural di recover gitu ya sebagai produk bawah dan recycle ke C4. Ini terutama gitu ya, untuk pemisahan ini merupakan unit yang energi intensif ya, jadi memerlukan pasokan energi yang cukup besar ya. Dan ini bisa kita dapatkan dengan kombinasi gitu ya, beberapa teknik ya. Jadi pemisahan itu kita bisa lakukan dengan kombinasi beberapa teknik. Jadi contohnya yang pertama, kita meng-create heat transfer gitu ya, atau pressure reduction gitu, dari second phase gitu ya, sehingga ini bisa kita pisahkan berdasarkan perbedaan fasa ya. Ini kita namakan dengan ESA atau Energy Separating Agent. Ini contohnya seperti distilasi ya. Jadi kita panaskan campurannya, kita pisahkan antara uap yang mengandung komponen yang lebih mudah menguap dan yang lebih sukar menguap. Lalu ada juga pemisahan itu kita lakukan dengan menambahkan yang namanya mass separating agent ya. Jadi kita tambahkan fasa, kita tambahkan gitu ya komponen lain gitu ya, seperti ekstraksi ya. Dan ini setelah terpisah gitu ya, ini harus cepatnya di recover ya, MSA tersebut. Lalu kita tambahkan solid phase gitu ya, ini seperti adsorpsi gitu ya. Dan yang keempat itu dengan membrane ya, membran. Dan ini contoh beberapa separation proses yang umum digunakan ya. Jadi kita punya equilibrium phase, jadi phase fitnya itu berupa liquid atau liquid vapor. Separation agentnya yaitu berupa pressure reduction atau heat transfer. Jadi fasa yang ditambahkan itu bisa vapor atau liquid. Ini prinsip yang mendasari perbedaan volatilitas. Dan selanjutnya kita juga punya distilasi ya, ini sama seperti equilibrium phase. Ini fasa dari fitnya itu berupa liquid atau vapor. Lalu different in volatility ya, sama ya, perbedaan volatilitas. Dan yang lain-lain juga kita punya gas absorption. Cuma fasa yang terlibat ini vapor ya, umumnya gas absorption ya. Lalu separation agentnya berupa liquid absorbent. Lalu edit phase atau develop edit phase-nya itu berupa liquid ya, karena kita tambahkan absorbent berupa liquid. Lalu kita juga punya stripping ya, ini vapor stripping agent. Lalu kedua jenis pemisahan ini yang penggabungan ya, seperti extractive distillation dan azeotropic distillation. Dan ini sama-sama gitu ya, phase dari fitnya menangani liquid atau vapor, dan develop atau edit phase-nya itu vapor dan liquid. Dan contoh lain itu ada ekstraksi liquid-liquid ya, ini tentunya fasanya yang terlibat itu liquid, cairan. Separation agentnya itu berupa liquid solvent. Separation principle-nya itu perbedaan solubilitas ya atau kelarutan. Lalu ada juga kristalisasi ya, seperti pada pemurnian gula.
Jadi ini berdasarkan perbedaan solubilitas atau padatan ya. Gas adsorption ini menggunakan adsorben ya, solid adsorben seperti karbon aktif dan yang lain sebagainya ya. Ini separation prinsipnya karena perbedaan kemampuan untuk adsorb ya. Lalu ada liquid adsorption. Kalau yang di atas itu gas, berarti ada juga liquid adsorption. Dan yang terakhir itu membrane ya, atau membran. Jadi fasanya bisa menangani fasa cair maupun fasa uap ya. Dan tentunya separation agentnya itu berupa membran. Dan ini berdasarkan perbedaan permeabilitas atau solubilitas. Di sini ada beberapa jenis separation proses yang juga umum seperti critical extraction, leaching dan drying ya. Jadi keunggulan seperti critical extraction ini bisa pengekstraknya itu bisa punya sifat sebagai liquid dan juga sebagai uap ya, dan ini sangat menguntungkan dalam mengadsorb atau dalam mengekstrak zat aktif tertentu ya. Lalu leaching ini phase of the feed-nya itu solid ya, separation agentnya berupa liquid solvent. Dan drying ini saya bisa jelas ya, ini phase of the feed-nya itu bisa solid dan liquid, separation agentnya itu heat transfer. Jadi menutup bagian tentang separasi ini dia pengembangan dia dari separation proses itu memerlukan seleksi dari separation method ya. Jadi kita perlu menseleksi metode separasi ya, metode untuk separasi yang cocok itu seperti apa. Lalu apakah akan digunakan energy separating agent atau mass separating agent ya. Lalu separation equipment. Lalu setelah itu kita perlu menentukan optimal arrangement ya, atau sequencing dari urutan alat-alat tersebut. Jadi kita range-nya mana yang terlebih dahulu ya. Lalu optimal operating temperature and pressure dari peralatan pemisahan yang kita pilih. Dan pemilihan separation method ini gitu ya, itu tergantung pada kondisi feed gitu ya. Jadi berupa fasa, yaitu fasanya apakah vapor. Kalau misalkan vapor ya kita bisa menggunakan misalnya partial condensation, distillation, absorption, adsorption, atau gas permeation atau membranes. Lalu untuk liquid yang cocok itu mungkin distillation, stripping, liquid extraction, supercritical extraction, crystallization, adsorption, dan dialisis atau reverse osmosis. Dan jika solid ya solid, ya kalau kering itu ingin dikeringkan itu drying ya. Jika basah ingin itu biasanya menangani umpan yang basah atau wet itu dengan drying, dan jika dry itu dengan leaching ya, dengan leaching.